Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss, perkenalkan nama Ara Azahra Mutiara Warman, bisa dipanggil Ara, absen nomor 7 kelas 11 F4. Jadi kali ini Ara mau bikin video penjelasan tentang PH yang kemarin remedialnya. Soalnya tetap soal PH yang kemarin. BTW Miss, maaf ya suara Ara gak bindeng Miss, karena Ara habis nangis. Jadi langsung saja kita masuk ke penjelasan yang nomor 1. Baik Miss, di nomor 1 ini dijelaskan kalau di sini tersedia ada 4 himpunan. Nah, dari himpunan pasangan ini manakah yang merupakan fungsi injektif? Kita lihat dulu apa itu definisi fungsi injektif, yaitu setiap anggota domain A memiliki pasangan nilai yang berbeda di kodomain B. Artinya tidak ada dua input berbeda menghasilkan output yang sama. Maksudnya di sini tuh Miss, dia nggak boleh poligami Miss. Jadi setiap anggota A ini punya satu pasangan di anggota B. Baik, kita akan lihat ke himpunan yang pertama. Di sini sudah ada angka-angka elemen himpunannya. Kita langsung saja masukkan ke dalam diagram Venn. Ternyata di elemen 1 dan 2 pada domain memiliki satu pasangan di kodomain yaitu 4. Nah, ini tidak masuk ke fungsi injektif karena tidak memenuhi definisinya. Karena fungsi injektif itu harus memiliki di anggota A ini harus punya 1 di anggota B. Sementara ini ada 2 anggota A yang memiliki nilai 4, maka ini bukan merupakan fungsi injektif. Himpunan yang kedua, ini setelah dibuatkan diagram Venn-nya. Ini merupakan fungsi injektif karena setiap anggota A dia punya satu pasangan di anggota B, seperti yang sudah dilihatkan di diagram Venn ini. Jadi titik 2 merupakan himpunan titik 2 merupakan fungsi injektif. Kita masuk ke himpunan titik 3. Di sini sudah ada himpunannya dan sudah dibuatkan juga diagram Venn-nya. Setelah dibuatkan diagram Venn-nya, ternyata terlihat bahwa elemen 2 dan 4 pada domain memiliki satu pasangan di kodomain yaitu pada elemen 5. Ini bukan merupakan fungsi injektif karena 2 dan 4 sama-sama memiliki anggota 5. Sementara injektif itu dia harus elemen A ini harus punya satu pasangan pada B. Sementara di elemen 5 itu punya 2 pasangan. Jadi ini bukan merupakan fungsi injektif. Kita lihat ke himpunan yang keempat. Di sini sudah ada himpunannya, sudah dibuat juga diagram Venn-nya. Terlihat pada diagram Venn bahwa setiap anggota elemen pada domain atau pada daerah A memiliki satu pasangan pada kodomain atau daerah B. Maka ini merupakan fungsi injektif karena memenuhi syarat fungsi injektif, yaitu setiap anggota A memiliki satu pasangan di anggota B atau satu Miss. Jadi himpunan yang merupakan fungsi injektif adalah himpunan titik 2 dan himpunan keempat. Baik Miss, kita lanjut nomor 2, yaitu domain fungsi dari F dari fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 9 agar mempunyai fungsi inverse adalah, jadi Miss, fungsi di soal ini merupakan fungsi kuadrat karena dia itu sifatnya bijektif. Nah, fungsi ini tuh tidak injektif karena pada domainnya semua bilangannya tuh bilangan real. Karena grafiknya tuh berbentuk parabola yang simetris, atau grafiknya bisa kita lihat pada nomor 7 karena nomor 2 sama nomor 7 ini sedikit berkaitan. Kalau nomor 2 tuh dibikinkan grafiknya mirip seperti grafik yang nomor 7. Nah, untuk membuat si nomor 2 ini menjadi fungsi injektif, agar dia tuh bisa inverse, kita harus membatasi domainnya pada salah satu sumbu dari simetri parabola. Caranya kita bisa menggunakan rumus mencari titik puncak atau mencari perhitungan sumbu simetri, di mana rumusnya adalah min B per 2A. Di sini sudah kita ketahui kalau A-nya 2, B-nya 5, C-nya min 9. Maka kita tinggal masukkan ke rumus, yaitu min B-nya sama dengan 5, 2 dikali A-nya adalah 2, jadi 2 kali 2, jadi min 5 per 4. Nah, agar fungsi tersebut menjadi injektif dan bisa inverse, kita harus membatasi domainnya tuh pada sisi kiri ataupun sisi kanan. Agar dia untuk sisi kanan,
kita harus batasi, yaitu domain fungsi f merupakan himpunan bilangan x di mana x besar dari sama dengan min 5/4, di mana x merupakan bilangan real. Nah, ini sisi kanan. Jadi kita akan batasi di besar dari sama dengan min 5/4. Kalau dari sisi kiri, yaitu domain fungsi f merupakan himpunan bilangan x di mana x kurang dari sama dengan min 5/4, di mana x merupakan bilangan real. Nah, ini sisi kirinya, Miss. Jadi kita akan batasi untuk daerah kurang dari sama dengan min 5/4. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Baik, Miss, kita lanjut nomor 3, yaitu soalnya jika fungsi gx sama dengan x min 3 per 3x min 5, di mana x tidak sama dengan 5/3, nilai g inverse 1 adalah, nah di sini kita akan inversekan dulu nilai gx-nya. Gx-nya kita ganti dengan y, dan di sini arah arah tukar posisi x sama y-nya. Jadi y-nya jadi x, x-nya jadi y, maka x sama dengan y min 3 per 3y min 5. Nah, si penyebut di sebelah kanan arah pindahkan ke kiri, maka x dalam kurung 3y min 5 tutup kurung sama dengan y min 3. Nah, di sini ada kali silang, x dikali 3y maka 3xy, x dikali min 5 sama dengan min 5x. Di sini turun saja. Nah, di sini yang di kanan jika nilai y arah pindahkan ke kiri, dan yang di kiri jika ada nilai x arah pindahkan ke kanan. Y arah pindahkan ke kiri, maka di sini plus jadi minus, jadi 3x min y. Sementara di sini min 5x arah pindahkan ke kanan, maka di sini jadi plus, jadi 5x dikurang 3. Baik, Miss, kita akan faktorkan nilai y. Nah, jika y ini difaktorkan berarti 3xy dibagi y, itu bersisa y sama y dicoret jadi sisa 3x. Nah, y dalam kurung 3x, ini y bagi y sama dengan min 1. Maka y dalam kurung 3x min 1 sama dengan 5x kurang 3. Jadi di sini y-nya nih dalam kurung ini kita pindahkan ke kanan, jadi dia menjadi penyebut y sama dengan 5x min 3 per 3x min 1. Nah, ini merupakan g inverse dari x, yaitu 5x min 3 per 3x min 1. Nah, yang di soal yang ditanya itu adalah g inverse dari 1. Maka x-nya kita ganti jadi 1. Jadi 5 kali 1, karena x 5 di sini 5x, maka di sini x-nya diganti jadi 1, jadi 5 bagi sekali 1, 5 dikali 1 dikurang 3 per 3 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 5 kurang 3 per 3 kurang 1. Didapat hasil 2/2. Maka jawaban nomor 3 adalah 1. Jadi g inverse 1 adalah 1. Baik, Miss, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu jika fx sama dengan 3 min x dan gx adalah sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 5, rumus dari g bundaran f dari x adalah. Nah, di sini dari rumusnya sudah kita ketahui kalau g bundaran f dari x sama dengan g bundaran f dari x. Itu adalah rumusnya, Miss. Dan di sini juga kita sudah ketahui nilai gx-nya yaitu x kuadrat dikurang 2x tambah 5, dan nilai fx-nya adalah 3 min x. Nah, maka g bundaran f dari x kita masukkan saja. G-nya tadi sudah kita ketahui kalau x kuadrat dikurang min 2x ditambah 5. Nah, setiap nilai x pada gx ini kita masukkan nilai fx, yaitu 3 min x. Nah, di sini x kuadrat berarti 3 min x kuadrat. Di sini min 2x berarti min 2, x-nya kita ubah jadi nilai fx-nya yaitu 3 dikurang x ditambah 5. Nah, di sini kita sudah dapat persamaan dari g bundaran f dari x. Nah, kita akan kembangkan g min x kuadrat ini, yaitu ini sama nilainya dengan 3 min x dikali 3 min x. Ini kita kali silang, 3 kali 3 jadi 3 kuadrat. 3 dikali x itu ada min 3x. Ini tandanya ditambah. Terus min x dikali 3 sama dengan min 3x. Ini min x kali min x itu jadi x kuadrat. Nah, di sini nilai yang sama kita jadikan 1. Di sini ada min 3x dan min 3x, yaitu kita tambah jadi min 6x. Di sini jadi 3 kuadrat tambah min 6x ditambah 3x. 3 kuadrat itu nilainya 9. Jadi kita dapat nilai dari 3x
3 min X kuadrat itu adalah 9 ditambah min 6X tambah X kuadrat. Nah, kita akan juga akan cari nilai dari min 2 dikali 3 min X, yaitu kita kali silang lagi. Min 2 dikali 3 itu min 6, min 2 dikali min X itu 2X, tandanya adalah tanda tambah. Nah, setelah kita dapatkan semua hasil pengembangan dari rumus ini, kita langsung masukkan penjabarannya ke rumus barunya. Tadi kita dapat 3 min X kuadratnya itu 9 tambah min 6X tambah X kuadrat. Ini dia, yang ini. Kita masukkan juga min 2 dalam kurung 3 min X. Ini hasilnya min 6 tambah 2X. Nah, ini dia min 6 tambah 2X. Sementara konstantanya tetap. Nah, kita langsung kalikan saja yang satu suku. Contohnya ini, yang di sini yang dikuadratkan hanya X kuadrat, jadi dia tidak perlu dikali atau ditambah atau diapa-apakan, langsung saja. Dan ini kita akan cari yang satu suku dengan X, itu ada min 6X dan plus 2X. Jadi min 6X kita tambah tambah 2X, itu hasilnya min 4X. Di sini konstantanya sisa 9 dan 5. Jadi 9 ditambah 5. Sebentar, kita ketinggalan satu konstanta, yaitu min 6. 9 dikurang 6 itu hasilnya 3, ditambah dengan 5 hasilnya 8 plus 8. Jadi dari semua perjalanan perjalanan rumit ini, kita dapat hasil bahwa G bundaran F dari X adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 8. Oke, Miss, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu di sini diketahui kalau fungsi inverse dari G adalah G inverse X sama dengan 1/5 dalam kurung X min 1. Dan fungsi inverse dari F adalah 1/2 dikali 3 min X. Jadi, yang ditanya di sini adalah berapa nilai G bundaran F dari X. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan waktu pembelajaran, G inverse diinverskan maka akan jadi G biasa atau GX. Jadi G inverse ini kita akan cari nilai G-nya itu dengan cara diinverskan lagi. Jadi nilai G inverse X ini kita ganti dengan Y sama dengan 1/5 dikali X min 1. Nah, 1/5 ini kita pindah ruaskan ke kiri menjadi 5Y sama dengan 1 dikali X min 1, yaitu 5X sama dengan X min 1. Nah, semua nilai X yang di ruas kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Begitu juga dengan Y dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi ini dibalik, X dipindahkan ke kiri jadi min X, 5Y dipindahkan ke kanan jadi min 5Y. Min 1-nya tetap turun. Nah, di sini sama-sama kita bagi dengan min 1. Min X dibagi min 1 jadi X, min 5Y dibagi min 1, 5Y, min 1 dibagi min 1 sama dengan plus 1. Jadi kita dapat nilai GX-nya yaitu sebesar 5X ditambah 1. Nah, itu adalah nilai untuk nilai G. Selanjutnya kita akan cari nilai F dari X-nya, yaitu dengan cara F inverse-nya kita inversekan lagi. Jadi, Y-nya itu sama dengan 1/2 dikali 3 min X. Sama seperti tadi, per 2-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri jadi 2Y. 2Y sama dengan 3 min X, yaitu 1 dikali 3X adalah 3 min X. Nah, sama seperti tadi, yang Y kita pindahkan ke kanan, yang X kita pindahkan ke kiri. X di sini min kita pindahkan ke kiri jadi plus, Y di sini plus kita pindahkan ke kiri jadi min. Jadi X sama dengan 3 min 2Y. Nah, jadi nilai Fx-nya adalah 3 min 2X. Y-nya berganti jadi X karena ini adalah Fx. Sudah kita ketahui nilai Gx dan Fx-nya, langsung saja kita masukkan ke rumus G bundaran F dari X, yaitu G himpunan F dari X. Yaitu di sini kita sudah ketahui Fx-nya adalah 5X tambah 1. Nah, nilai X pada Gx ini kita ganti menjadi Fx. Jadi 5X-nya kita ganti jadi nilai Fx, yaitu 3 min 2X ditambah 1. Nah, ini sama-sama kita kali
silang 5 dikali 3, 15. 5 dikali min 2x sama dengan min 10x. Ini turun saja. Di sini konstantanya ada 2 konstanta, jadi bisa kita tambahkan. 15 tambah 1 sama dengan 16. Ini tidak ada temannya, jadi bisa turun min 10x. Jadi nilai G bundaran F dari X adalah 16 min 10x. Baik, Miss, kita akan lanjut ke soal nomor 6. Diketahui Px-nya adalah akar dari 2x kurang 1 dan Qx-nya adalah akar dari 6 dikurang 2x. Ditanya yaitu adalah domain fungsi dari P kurang Q dari X adalah. Nah, untuk P kurang Q dari X ini bisa kita rumuskan yaitu P dari X dikurang Q dari X. Nah, P dari X-nya sudah kita ketahui dari tadi di soal, yaitu akar dari 2X kurang 1 dikurang Qx, yaitu akar dari 6 kurang 2X. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, domain dari fungsi pengurangan atau operasi aljabar lainnya seperti pertambahan, perkalian, dan pembagian itu tuh adalah irisan dari domain masing-masing fungsi, atau bisa kita tulis domain P kurang X sama dengan domain P beririsan dengan domain P kurang X. Domain P kurang Q sama dengan domain P beririsan dengan domain Q. Nah, seperti langkah pertama tuh kita akan tentukan domain fungsi Px. Fungsi Px sama dengan akar dari 2x dikurang 1 adalah fungsi akar kuadrat, di mana agar fungsi ini terdefinisi di bilangan real, nilai di dalam akar tidak boleh negatif, harus besar dari sama dengan 0. Maka setelah akarnya kita hilangkan, 2x kurang 1 besar dari sama dengan 0. Ini kita tinggal pindah ruaskan, 2x min 1 kita pindah ruaskan ke kanan, besar dari sama dengan 1. Jadi kita dapat nilai x-nya yaitu 1/2. Nah, setelah kita dapatkan nilai Px-nya adalah x besar dari sama dengan 1/2, kita akan buat domain fungsi P, yaitu di mana himpunan x di mana x besar dari sama dengan 1/2 dan x merupakan bilangan real. Itu adalah domain dari fungsi P. Nah, sekarang kita cari berapa domain dari Qx. Di sini Qx di soal itu adalah akar dari 6 dikurang 2x. Langsung saja kita pindahkan ke sini, akar dari 6 dikurang 2x. Seperti tadi, ini merupakan fungsi akar kuadrat. Jadi, agar fungsi ini terdefinisi bilangan real, nilai di dalam akar tidak boleh negatif atau harus besar dari sama dengan 0. Jadi, akar yang kita hilangkan, kita bikin besar dari sama dengan 0. Min 2x ini kita pindahkan ke kanan, jadi plus 6 besar dari sama dengan 2x. Ini arah balik, jadi x-nya itu kurang dari sama dengan 6/2. Tadi kan kalau tadi 6 besar dari sama dengan 2x, ini nilai 2-nya repindahkan ke kanan dan tandanya jadi kurang karena tadi x-nya sebelah kanan kan. Jadi kalau di sebelah kiri berganti tandanya jadi kurang. Dimana 6 dibagi 2 itu adalah 3, jadi x kurang dari 3. Kita bisa tulis domain fungsi Q-nya yaitu di himpunan x, di mana x kurang dari sama dengan 3 dan x merupakan bilangan real. Nah, langsung saja kita tulis nilai domain dari P dikurang X-nya, di P dikurang Q, yaitu domain fungsi P beririsan dengan domain fungsi Q. Dan bisa kita tulis di mana himpunan X dan X merupakan dan X besar dari sama dengan 1/2 beririsan dengan himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 3. Atau domain P dikurang Q-nya yaitu himpunan X di mana 1/2 besar di mana X besar dari 1/2 dan X kurang dari 3, di mana X merupakan bilangan real. Maaf Miss kalau arah berbelit-belit Miss. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, Miss, kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut di sini sudah ada grafik suatu fungsi. Nah, kita disuruh menentukan domain dari grafik fungsi di samping.
Nah, grafik fungsi di samping ini merupakan grafik fungsi kuadrat atau parabola. Nah, di grafik ini bisa kita ketahui dari batas kiri, saat grafik terus naik menuju atas, ia akan terus bergerak ke arah kiri, mencakup semua nilai X negatif. Nah, X kalau sebelah kiri berarti itu X negatif. Dengan kata lain, X menuju negatif infinity, terus sampai selanjutnya ke atas. Nah, sementara pada batas kanan, saat grafik terus naik, ia akan terus bergerak ke kanan dan mencakup semua nilai X yang positif, karena ini adalah sebelah kanan. Dan sumbu X sebelah kanan itu adalah sumbu nilainya positif. Dengan kata lain, X menuju positif infinity, tidak terhingga. Karena grafik tidak memiliki batas horizontal, tidak berhenti pada nilai X tertentu, dan mencakup semua nilai pada sumbu X, dia akan terus berlanjut, dia akan mencakup semua nilai pada sumbu X, maka domainnya adalah semua bilangan real. Atau bisa kita tulis, domain dari fungsi X merupakan himpunan X di mana X merupakan bilangan real. Jadi domain dari grafik di samping adalah himpunan X di mana X merupakan bilangan real. Baik, Miss, kita lanjut ke soal nomor 8. Baik, Miss, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 8. Di sini instruksinya adalah buatlah diagram Venn yang menunjukkan fungsi bersifat surjektif. Sebelum kita buat diagram Venn-nya, kita harus tahu dulu apa itu fungsi surjektif, yaitu A menuju B atau hasilnya kodomain B disebut surjektif jika setiap elemen di kodomain B atau di daerah kawan memiliki pasangan dari setidaknya satu elemen di domain A, atau bahasa aranya yaitu dia tuh boleh poligami tapi yang B ini harus terisi, atau yang kodomain ini harus terisi semua. Tapi dia nggak apa di poligami gitu, Miss. Atau range-nya itu sama dengan kodomainnya. Misalnya nih, ini kita sudah masuk ke diagram Venn-nya. Di sini di domainnya ada elemen 1, elemen 2, 3, dan 4. Sementara di kodomainnya ada elemen X, Y, dan Z. Nah, seperti sesuai dengan definisi fungsi surjektif tadi, bahwa di kodomain B atau daerah B harus terisi, tapi nggak apa-apa kalau dipoligami. Di sini sudah sesuai. Di sini elemen pada kodomain B itu semua sudah terisi, sudah ada pasangannya. Walaupun di sini Z dia poligami, tapi tidak apa-apa. Yang penting si B-nya ini penuh dan tidak ada yang kosong. Fungsi surjektif sudah dipenuhi karena semua elemen di himpunan B sudah menjadi ujung dari setidaknya satu panah yang berasal dari himpunan A. Setidaknya satu panah berarti lebih dari satu panah tidak apa-apa. Seperti Z ini ada 2 panah. Seperti itu, Miss. Baik, Miss, itu tadi dia remedial PH dari Azahra Mutiara Warman atau ARA absen nomor 7 kelas 11 F4. Maaf, Miss, kalau misalnya penjelasan ARA agak berbelit-belit karena Ara bikinnya udah malam. Ara bikin dari tadi orang habis Isya sampai sekarang udah jam 22.40, Miss. Maaf ya, Miss, kalau misalnya suara Ara cepet-cepet juga, Miss. Soalnya Ara juga bikinnya udah malam, udah capek juga, Miss. Tugas juga banyak yang lain, Miss. Nih tugas Bu Meli, ya Allah, Miss. Semoga Miss bisa paham dengan penjelasan Ara. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Miss. Dan terima kasih untuk Miss Lova untuk waktu yang diluangkan untuk melihat video Ara, karena kayaknya videonya lama, Miss. Video Ara soalnya penggalan videonya aja ada sampai 3 menit, Miss. Maaf kalau misalnya video Ara lama dan memenuhi memori, Miss. Terima kasih banyak, Miss Lova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.